Pria ini tanpa diduga menemukan bahwa wanita timur di hadapannya begitu cantik mempesona. Setiap gerakan sederhananya seolah membisikkan gelombang emosi yang tak terkendali. Hal ini menarik pria itu ke dalam keadaan tergila-gila yang tak berdaya. Namun, di seberang lautan, pria itu memiliki seorang istri yang diam-diam menunggunya kembali. Ini adalah kisah yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya penulis Italia Alejandro Barro. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film ini berlatar di abad ke-19, di sebuah desa yang tenang di Prancis. Harvey muda menyelesaikan karir militernya yang panjang dan kembali ke kota kelahirannya yang damai. Dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam terhadap akar budayanya. Tetapi selama jamuan makan malam untuk para prajurit yang kembali, Harvey bertemu dengan Helen yang cantik dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Mereka segera jatuh cinta dan berjalan bergandengan tangan menuju pernikahan. Namun hanya beberapa hari setelah kehidupan bahagia mereka, bencana alam hampir menghancurkan industri sutra di Prancis, menjerumuskan seluruh kota ke dalam keheningan dan keputusasaan. Untuk menyelamatkan masa depan kota mereka, salah satu pemilik pabrik menaruh harapannya pada Harvey, pria yang berpengalaman dalam perang, memintanya untuk pergi ke sebuah pulau terpencil di timur untuk membeli telur ulat sutra yang sehat. Tetapi bagi Harvey, yang baru saja menikah, meninggalkan wanita yang sangat dicintainya adalah keputusan yang sangat menyakitkan. Dan pulau yang belum pernah dilihatnya itu terasa seperti berada di ujung dunia nan jauh. Namun Helen, dengan tatapan tegas dan kata-kata lembut, menerangi jalan bagi Harvey. Ia tahu bakat dan keberanian suaminya, dan percaya bahwa ia dapat menjadi pedagang yang hebat dan membawa kemakmuran serta harapan kembali ke kampung halaman mereka. I can't do this. You'll be back by spring. Didorong oleh istrinya, Harvey memulai perjalanannya saat fajar menyingsing, pergi dengan ciuman penuh kasih sayang. Perjalanan itu, seperti yang diharapkan Harvey, panjang dan berat. Ia pertama-tama menaiki kereta kuda melintasi perbatasan, kemudian melakukan perjalanan melalui benua Eropa yang luas. Setelah mencapai dataran Siberia yang dingin, ia harus beralih ke kapal, menyeberangi lautan yang berbadai untuk akhirnya tiba di pelabuhan pulau tersebut. And finally, I reached the port of Sakata. Namun, pulau itu berada di tahun-tahun terakhir kekacauan kekuasaan Shogun. Dengan larangan ketat terhadap perdagangan luar negeri, semua transaksi bisnis dirahasiakan. Di bawah tanah, Harvey harus melangkah dengan hati-hati, berlayar melewati medan pegunungan yang terjal dan menemukan kontaknya di seberang dataran bersalju. Di sepanjang jalan, matanya ditutup dan dibawa ke perkebunan bangsawan setempat yang berpengaruh, Harajubi. Tetapi begitu tiba, Harvey bertemu dengan seorang wanita yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidup. Wanita itu bergerak dengan anggun dan elegan, dengan lembut mengangkat teko untuk menyeduh teh yang harum dengan keterampilan yang terlatih. Matanya berkilau dengan daya tarik yang tak berujung dan Harvey tiba-tiba lupa mengapa dia datang. Melupakan kelelahannya, melupakan kecemasan berada di negeri asing di bawah kenyamanan wanita yang tenang dan lembut ini. Kekacauan batinnya mencair seperti salju dan musim semi. Who are you? Harvey menatapnya, ingin memulai percakapan ringan, tetapi ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun. Namun wanita itu, seperti kupu-kupu yang anggun, bangkit dan melayang ke pedagang bangsawan di sampingnya, meringkuk lembut di lengannya seperti anak kucing yang lembut. Baru kemudian Harvey mengetahui bahwa wanita ini sebenarnya adalah selir kesayangan Harajubi. Meskipun mereka tidak berbicara bahasa yang sama dan tidak dapat berkomunikasi secara langsung, Harvey merasakan kekuatan misterius yang diam-diam mengubahnya. Tak lama kemudian, setelah berhasil mendapatkan telur ulat sutra, Harvey kembali ke Eropa dan menerima hadiah besar untuk perjalanannya. Ia memeluk erat istrinya tercinta, diliputi oleh emosi reuni setelah sekian lama berpisah. Keesokan harinya, Harvey menggunakan penghasilannya untuk membeli sebuah villa yang luas dan sebidang tanah tandus. Dengan penuh kasih sayang, ia berjanji untuk mengubah tanah ini menjadi taman yang indah penuh dengan bunga lili, bunga favorit istrinya. Bersama-sama, mereka merencanakan masa depan yang indah penuh dengan mimpi dan harapan. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terlepas dari upaya mereka, Helen tidak pernah bisa mengandung anak. Sebuah penyesalan yang sangat membebani hati Harvey, membuatnya merasa terbebani dan tak berdaya. Dan di lubuk hatinya, bayangan wanita misterius dari timur itu terus menghantui. Mereka menjalani kehidupan yang singkat namun damai hingga suatu hari, pemilik pabrik sutra datang kepada Harvey lagi, kali ini dengan berita yang mengkhawatirkan. Wabah penyakit ulat sutra mengancam produksi, dan mereka sangat membutuhkan lebih banyak telur sehat dari pulau yang jauh itu ke Harvey. Ini juga berarti kesempatan untuk bertemu kembali dengan wanita itu. Jadi,
Tanpa ragu, dia setuju untuk pergi. Dia memeluk istrinya dengan lembut, bersumpah bahwa cintanya tidak akan pernah berubah. Ketika Harvey kembali ke desa yang kini sudah familiar itu, penduduk setempat secara bertahap menurunkan kewaspadaan mereka, tidak lagi menutup matanya, dan Harvey mulai dengan cemas mencari sekilas penampakan wanita itu. Akhirnya, dipandu oleh penduduk desa, dia tiba di sebuah pemandian air panas yang indah, di mana dia melihat sekilas Harajubi dan wanita itu. Tetapi saat Harvey mendekat, wanita itu menghilang dalam sekejap. Kali ini, sebagai tamu bisnis yang kembali, Harvey menerima perlakuan yang jauh lebih baik. Bangsawan itu menghormatinya, dan para pelayan diperintahkan untuk merawatnya selama mandi. Berbaring di air yang berkilauan, Harvey menikmati momen relaksasi yang langka ketika tiba-tiba sepasang tangan lembut dengan lembut diletakkan di bahunya. Wanita itu mengangkat air dengan anggun dan membiarkannya mengalir di tubuhnya. Meskipun wajahnya sebagian tertutup, Harvey merasakan aura yang familiar itu dan tahu tanpa ragu bahwa itu adalah dia. Sebelum pergi, dia diam-diam menyelipkan sebuah catatan ke tangannya, tetapi tulisan Jepang itu di luar pemahaman Harvey. Saat malam tiba dan pesta penyambutan dipenuhi kegembiraan, mata Harvey tak pernah berhenti mencari wanita itu. Ia bagaikan bunga teratai yang tenang, pendiam dan anggun, tak pernah berbicara duluan. Namun matanya mengungkapkan emosi yang terlalu kuat untuk disembunyikan. Harvey yakin wanita itu merasakan hal yang sama dengannya, tetapi yang membuatnya kecewa, di bawah cahaya bulan yang redup, wanita itu dengan lembut mendorong wanita lain ke arahnya. Wanita asing itu membiarkan jubahnya jatuh dan bersandar ke pelukan Harvey, pipinya menempel di dada Harvey yang panas. Meskipun Harvey tidak melawan, ia dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Tak mengerti mengapa wanita itu mengirimnya ke pelukan orang lain. Saat fajar, Harvey berjalan ke mata air panas dan melihat wanita itu sedang mandi. Uap mengepul di atas air seperti pemandangan mimpi. Dan saat ia sedikit mengangkat kepalanya, matanya berkilauan dengan rasa malu dan misteri. Tetapi sebelum Harvey dapat bergerak, ia menyelam ke bawah permukaan dan menghilang ke dalam kabut. Sejak hari itu, ia terus menghantui mimpinya, muncul dengan cara yang sama anggunnya setiap malam. 2 hari kemudian, telur ulat sutra berhasil diamankan, dan Harvey memulai perjalanan panjangnya pulang sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya membawa kembali lebih banyak ulat sutra, tetapi juga kerinduan yang tak bisa ia tinggalkan. Ia kembali kepada istrinya yang menunggunya, dan seperti sebelumnya, mereka saling berpelukan. Namun, di sudut hati Harvey yang sunyi, bayangan wanita itu tetap ada, membuatnya tidak mungkin untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada istrinya lagi. Perasaan yang terkoyak ini menyiksa Harvey dan berkali-kali ia ingin mengakui semuanya kepada Helen. Tetapi kata-kata itu selalu tersangkut di tenggorokannya. Jadi, ia memilih untuk menceritakan kisah dan legenda tentang sutra. Menggunakan cerita untuk mengisi kekosongan yang semakin besar di dalam dirinya. Istrinya mulai memperhatikan perilakunya yang aneh dan semakin curiga, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Memilih diam daripada konfrontasi. Ia mencurahkan upayanya untuk mencoba melahirkan anak baginya. Berharap bahwa cinta ini dapat memperbaiki keretakan di antara mereka. Tetapi takdir tidak berpihak padanya. Ia tidak pernah bisa hamil. Sementara itu, catatan misterius dari wanita itu terus mengganggu Harvey. Bertekad untuk memahami, ia mencari kemana-mana sampai akhirnya ia menemukan seorang wanita dari pulau itu dan memohon padanya untuk menerjemahkan pesan tersebut. Ketika mendengar artinya, Harvey terkejut seolah ditusuk oleh rasa sakit yang tak terlihat. Saat ia meraih dompetnya untuk membayar, wanita itu hanya berkata untuk lupakan dia. Adegan berganti saat pemilik pabrik mendekati Harvey, memperingatkannya tentang situasi pulau yang tidak stabil. Ia menyampaikan kabar itu dari seorang pedagang Italia yang telah menemukan sumber telur ulat sutra yang lebih stabil, dan dengan harga yang lebih baik. Karena khawatir akan keselamatan Harvey, pemilik pabrik mendesaknya untuk tidak kembali ke pulau itu. Tetapi Harvey, dengan tekad yang tenang, bersikeras bahwa meskipun ia harus membayar sendiri, ia tetap ingin pergi. Mungkin membeli telur ulat sutra adalah satu-satunya cara ia bisa bertemu dengannya lagi. Mengabaikan permohonan istrinya, Harvey berangkat ke pulau itu untuk ketiga kalinya. Ia menggenggam kertas di tangannya, membukanya berulang kali, dipenuhi harapan dan kerinduan akan reuni. Tetapi pulau itu sekarang diliputi kekacauan. Ketakutan menyebar di antara orang-orang, dan tidak ada yang berani membimbingnya lagi. Dia mencoba meminta bantuan seorang anak laki-laki setempat untuk membantunya menemukan Harajubi. Namun, alih-alih bantuan, dia malah mendapat ancaman kematian.
dan anak laki-laki yang membimbingnya itu dibunuh secara kejam oleh Harajubi sendiri. Harvey terpaksa menghentikan pencariannya terhadap wanita itu. Di tengah kekacauan, semakin sulit untuk menemukan telur ulat sutra berkualitas tinggi. Setelah upaya tanpa henti, Harvey berhasil membeli beberapa. Tetapi keterlambatan itu berarti dia melewatkan waktu pengiriman yang ideal. Ketika akhirnya dia kembali ke rumah, musim panas sudah tiba dan hatinya dipenuhi kecemasan. Dia membuka peti berisi telur ulat sutra hanya untuk menemukan pemandangan yang mengerikan. Semuanya mati. Muatan berharga yang dulunya bernilai sangat besar kini tidak lebih dari sampah yang tidak berharga. Karena kegagalan ini, 3 dari 4 pabrik sutra di kota itu runtuh. Orang-orang kehilangan pekerjaan dan kehidupan menjadi sulit. Harvey tahu dia telah mengecewakan istrinya dan penduduk desa. Dan keheningan yang berat menyelimutinya. Namun dia tidak menyerah, dia menggunakan sebagian besar tabungannya sendiri untuk mempekerjakan penduduk kota yang menganggur dan mulai membangun taman yang pernah dia janjikan kepada istrinya. Dari musim panas yang terik hingga dinginnya musim gugur, penduduk desa bekerja dan mendapatkan upah yang layak, dan wajah Helen mulai berseri-seri bahagia. Ia akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak mampu memiliki anak dan mulai memperlakukan anak pelayan itu seperti anaknya sendiri. Namun, sementara kebahagiaan kembali ke rumah mereka, Harvey melayang seperti bayangan kesepian, tidak mampu menghapus ingatan tentang wanita dari timur itu. Kemudian suatu hari, sebuah surat tiba. Segel di amplopnya jelas berasal dari pulau itu. Harvey langsung tahu itu pasti dari wanita tersebut. Ia membawanya sekali lagi kepada wanita pulau itu yang tinggal di kotanya untuk diterjemahkan. Wanita itu melirik surat itu dan dengan lembut berkata kali ini tidak perlu pembayaran. Tapi dia hanya meminta satu hal untuk jangan datang kepadaku lagi. Kemudian dengan suara lembut dan tenang, ia mulai membacakan surat itu dengan lantang, kata demi kata. Itu adalah surat cinta yang sehalus dan semulus sutra. Setiap barisnya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Harvey mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah kata-kata itu sendiri menariknya ke dunia yang jauh namun akrab. Meskipun mereka tidak pernah bertukar kata, meskipun ia bahkan tidak pernah tahu namanya. Setiap kalimat dalam surat itu terasa hidup dan nyata, dipenuhi dengan kerinduan dan kelembutan. Namun di bagian akhir surat itu tertulis untuk melupakannya. Jika kepergianku dapat membawa kebahagiaan bagimu, maka jangan ragu untuk membiarkanku pergi. Setelah wanita itu selesai membaca, ia pergi tanpa suara, hanya meninggalkan sekuntum bunga biru di antara halaman-halaman surat. Seiring waktu berlalu, perdagangan sutra di pulau itu akhirnya dilegalkan, dan pembukaan terusan Suez mempersingkat perjalanan secara signifikan. Jalan sekarang lebih mudah dari sebelumnya, tetapi Harvey tidak pernah kembali ke tempat yang memilukan itu. Sementara itu, Helen mulai mengajar di sekolah setempat untuk membantu menghidupi keluarga mereka, menggunakan pengetahuan dan semangatnya untuk membawa pembelajaran dan harapan kepada anak-anak. Kemudian, seolah-olah firasat, kepingan salju tiba-tiba mulai jatuh dari langit, menyelimuti dunia dengan warna putih dan diam-diam menimpa wanita rapuh ini. Pada suatu malam yang damai, saat membawa pulang lampu minyak, Helen tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke tanah. Nyala api berkedip-kedip di gaun putihnya, memancarkan cahaya yang membuat pemandangan itu sangat menyayat hati. Harvey mencari banyak dokter, namun tidak ada yang dapat mendiagnosis kondisinya saat ia menyaksikan kerapuhan Helen yang semakin meningkat. Gelombang rasa bersalah melanda dirinya. Ia mencoba menceritakan semua perasaan dan rahasia yang telah ia pendam dalam-dalam di hatinya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Helen dengan lembut membelai wajahnya dan tersenyum, berkata tidak apa-apa. Pada saat itu, kesedihan yang mendalam menyelimuti Harvey. Setiap permintaan maaf yang ingin dia sampaikan terasa tidak berarti di hadapan tubuh Helen yang semakin lemah. There's things that I haven't told you. It's alright. It's alright. Waktu berlalu dan matahari April menyinari daratan. Bunga lili mekar dengan indah dan mempesona. Tetapi Helen meninggalkan dunia ini hanya beberapa hari sebelum bunga-bunga itu mencapai puncaknya. Hidup Harvey tenggelam dalam kegelapan kesepian yang tak berujung. Rasanya seolah-olah dia telah kehilangan seluruh dunia. Hingga suatu hari, di makam istrinya, Harvey memperhatikan sesuatu, sekuntum bunga biru, identik dengan bunga yang pernah ditinggalkan wanita pulau itu di antara halaman-halaman surat itu. Kebetulan yang halus ini mengaduk sesuatu yang dalam di hatinya, mendorongnya untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Setelah beberapa upaya, Harvey menemui wanita yang berasal dari pulau itu lagi, dan dia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Surat itu bukan dari seorang wanita di pulau tempat Harvey membeli sutra. Surat itu ditulis oleh Helen, mendiang istrinya. Helen meminta wanita itu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang, jauh sebelum sakitnya.
Helen telah merasakan gejolak batin dan pergumulan emosional Harvey. Dia tak tahan lagi menanggung penderitaan menunggu. Diam-diam, ia mengungkapkan cinta dan kerinduannya dengan nama wanita misterius dari timur. Ia sangat ingin menjadi wanita istimewa di hati Harvey, namun ia memilih cara yang lembut dan diam untuk memenuhi cintanya dengan menjadi sosok yang dirindukan suaminya agar ia tetap bisa menerima kasih sayangnya. Beberapa waktu kemudian, Harvey mengunjungi taman bunga lili yang kini mekar penuh. Bocah laki-laki yang pernah dicintai Helen seperti anaknya sendiri kini telah tumbuh menjadi seorang pria. Setia pada janjinya, ia terus merawat taman dengan penuh pengabdian, membiarkan bunga lili mekar dengan keindahan yang cemerlang. Harvey duduk bersama pemuda itu di bangku dan dengan berani mulai menceritakan kisah yang telah lama tersembunyi. Siluet samar dari masa lalu secara bertahap menjadi jelas melalui kata-katanya, hingga akhirnya berubah menjadi wajah istrinya. Ia pernah percaya bahwa cinta sejatinya adalah wanita yang jauh dari timur. Seorang wanita yang setiap gerak-geriknya menghantui mimpinya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan ia menengok ke belakang, ia akhirnya mengerti. Cinta sejati selalu berada di sisinya. Sama seperti bunga lili yang mekar dengan tenang, tidak pernah berisik atau sombong, namun melepaskan aroma yang bertahan selamanya. Biarkan kesedihan terbawa angin kekasihku tersayang. Jika melupakanku akan membawamu kebahagiaan sejati, maka jangan ragu untuk melepaskanku. Melalui kekuatan diamnya dan kehadirannya yang tak tergoyahkan, Helen telah menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta adalah kesabaran yang abadi, dan itu adalah hadiah yang tidak meminta imbalan apapun. Dan begitulah, film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.